Diduga alami pecah ban, sebuah minibus terguling dan menabrak pembatas jalan di kilometer 86 siang tadi. Akibatnya 2 penumpang tewas di lokasi kejadian dan 4 lainnya luka-luka. Sebuah minibus terguling di ruas jalan tol Purbalenyi, kilometer 86 Sukatani, Purwakarta. Kecelakaan terjadi ketika minibus yang melaju dari arah Jakarta menuju Bandung diduga pecah ban depan sebelah kanan, kemudian terguling dan menabrak pembatas jalan. Akibatnya 2 penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara supir dan 3 penumpang lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, sedangkan kendaraan dibawa ke Polderek Jasa Marga Gerbang Tol Jatiluhur Purwakarta. Dugaan awal diperkirakan pecah ban sebelah depan kanan. Mobil oleng dan menabrak pembatas. Di dalam kendaraan ada berapa orang? Untuk kendaraan ada 1, cuman masih dalam penanganan. Untuk korban kan? Untuk korban berapa orang? Korban masih 2 dalam penanganan, 3 di rumah sakit. 2 tuh udah meninggal atau gimana? Tadi di TKP udah 2 udah meninggal. Seorang oknum polisi yang memegal sepeda motor di Deli Serdang, Sumatera Utara terluka parah akibat dihakimi warga. Oknum polisi tersebut ditangkap saat mengendarai sepeda motor korban yang tiba-tiba mogok di tengah jalan. Warga desa Pasar Lima, Kebun Kelapa, Deli Serdang, Sumatera Utara menangkap begal sepeda motor. Warga yang geram menghakimi begal hingga babak belur. Ternyata begal yang dihakimi warga ini merupakan oknum polisi. Penangkapan bermula ketika seorang warga dibegal di tepi jalan saat pulang kerja menuju rumahnya. 8 orang menghampiri korban dan mendorongnya hingga terjatuh. Salah satu pelaku langsung membawa kabur sepeda motor korban. Namun baru berkendara tak jauh dari lokasi pembegalan, sepeda motor korban mogok. Pelaku pun dihajar massa. Berawal dari masyarakat mengamankan 1 orang pelaku begal, yang mana pelaku ini diduga oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Belawan. Saat itu kondisi pelaku sudah tidak sadarkan diri dan dalam keadaan luka-luka karena dimasa oleh masyarakat. Sementara itu, oknum polisi yang ditangkap masih dirawat di rumah sakit karena terluka parah akibat dihakimi warga. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Aminuddin, iNews melaporkan. Bocah berusia 3 tahun tewas dianiaya ayah kandungnya hanya gara-gara masalah sepele, yaitu menangis ketika mengompol di celana. Sungguh biadab yang dilakukan Irwan Sugianto. Pria ini membunuh anak kandungnya sendiri yang berusia 3 tahun di rumah kontrakannya di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Residivis kasus pencurian ini menganiaya anak bungsunya membabi buta karena menangis setelah buang air kecil di celana. Pelaku yang saat itu sedang tidur siang merasa terganggu oleh tangisan korban sehingga memukuli korban hingga tak sadarkan diri. Setelah itu, pelaku menyerahkan anaknya ke kakak iparnya dan pergi dari rumah. Terus gimana kok kamu jadi emosi? Iya, Pak. Itu jam berapa kejadiannya? 3:30-an, Pak. 3:30 apa? Sore, Pak. Pukul punggungnya, Pak. Terus? Bantur ke belakang, ke depan, Pak. Berapa kali pemukulannya? 3 kali, Pak. Itu anak keberapa? Kedua, Pak. Sudah berapa lama menikah? Udah anggaran 8 tahunan, Pak. Anak Korban yang tak sadarkan diri sempat dibawa warga ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kedua mata, dagu dan punggung akibat pukulan. Warga lalu melapor ke polisi setelah korban meninggal dunia dan pelaku langsung ditangkap. dugaan itu sering dilakukan? Dugaannya sering dilakukan. Oke, untuk saat ini tersangka berarti residivis ya, Pak? Residivis karena yang bersangkutan pernah tersangkut dengan perkara pencurian dengan pemerintah. Pelaku kini masih diperiksa intensif di Polres Padang Panjang, sementara korban dimakamkan di kampung halamannya daerah Batipu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung justru malah menjadi mimpi buruk bagi buah hatinya. Sejumlah kasus penganiayaan terhadap anak terjadi hanya karena emosi. Berikut rangkumannya.
Video amatir seorang ayah yang menganiaya anaknya berusia 3 tahun viral di media sosial. Video kekerasan kepada balita ini diambil oleh istri pelaku sendiri yang tak bisa meredam emosi pelaku yang kesal karena kalah bermain game online. Istri pelaku lantas menyebar video penganiayaan ke media sosial dan melapor ke polisi. Pelaku berinisial MR lalu ditangkap di rumah orang tuanya di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan oleh polisi. Sementara itu di Tangerang Selatan, seorang anak kecil dianiaya seorang pria dewasa yang diduga ayah kandungnya. Pria tersebut bernama Wahyu Handoko. Terlihat Wahyu memukuli anak perempuan yang ditaksir baru berusia 5 tahun. Sang anak hanya bisa pasrah saat dianiaya oleh bapaknya. Terdengar dengan jelas cacian dengan bahasa kasar yang dituju terhadap sang ibu. Kurang dari 3 jam, polisi akhirnya berhasil menangkap Wahyu Handoko di wilayah Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Wahyu tega menganiaya anaknya lantaran usai dirinya berpisah dengan istrinya, sang anak seringkali berkomunikasi dengan ibunya yang bekerja di Malaysia. Parahnya lagi, penganiayaan telah dilakukan pelaku berkali-kali dan selalu merekam perbuatan kejinya tersebut. Bisa cepat nggak jalannya? Di Bandung, Jawa Barat, seorang pria berinisial DJ tega menganiaya anaknya sendiri yang baru berusia 3 tahun. DJ menganiaya anaknya karena ingin rujuk dengan mantan istrinya. Ia pun merekam aksi penganiayaan dan dikirim ke mantan istrinya agar mantan istrinya mau rujuk dengan dirinya. Namun aksi kejamnya kini berujung bui karena mantan istri yang tak lain ibu korban tak terima dan melaporkannya ke Polrestabes Bandung. Diketahui pelaku juga kerap menganiaya mantan istrinya sebelum berpisah. Hasil visum menyatakan ada kekerasan fisik dan juga trauma psikis pada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai insiden penganiayaan terhadap 2 perawat, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Tengah menginspeksi Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa. PPNI berjanji akan mengawal kasus ini hingga selesai. Insiden penganiayaan terhadap 2 perawat dan seorang petugas keamanan di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah mendapat perhatian dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Jawa Tengah. PPNI Jateng mengunjungi Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo untuk melakukan inspeksi mendadak. Selain memeriksa sejumlah ruang jaga perawat, PPNI juga berdialog dengan sejumlah perawat yang bertugas. PPNI Jateng berjanji akan mengawal kasus ini hingga selesai. Ini situasi yang menyakitkan bagi tenaga medik. Situasi yang menyakitkan, tidak boleh terjadi. Semua sedang berpikir bahwa COVID ini harus selesai. Dan pasukan tempurnya itu tenaga medik. Kalau jumlah mereka yang terpapar dan gugur semakin banyak, sementara pelakuan publik terhadap mereka buruk, siapa lagi yang bertempur di lapangan untuk menghadapi COVID? Tidak ada lagi kecuali tenaga medik. Peristiwa penganiayaan terjadi pada hari Sabtu kemarin. Seorang keluarga pasien berdebat dengan seorang petugas keamanan karena tidak diizinkan mengambil foto jenazah. Cekcok dan adu fisik pun terjadi. Para perawat yang mencoba melerai terkena gunting yang dibawa pelaku. Akibatnya, 2 perawat dan 1 petugas keamanan terluka. Sementara polisi telah memeriksa 6 orang, yaitu 3 korban, pelaku penganiayaan, dan 2 anggota keluarga pasien. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, di tengah krisis ketersediaan oksigen, salah satu toko medis di Matraman, Jakarta Timur memberikan layanan isi ulang oksigen dengan membayar seikhlasnya. Setiap harinya toko tersebut menyediakan 7 hingga 10 tabung untuk isi ulang yang bisa mengisi hingga 100 tabung ukuran 1 kubik. Toko medis yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur ini setiap harinya menyediakan 7 hingga 10 tabung berisi 10 kubik untuk isi ulang yang bisa mengisi sekitar 70 hingga 100 tabung ukuran 1 kubik. Pemilik toko menyebut pihak ingin membantu warga di tengah kesulitan mencari oksigen akibat banyaknya permintaan. 3 minggu belakangan lah, sejak pas booming lagi rame-rame itu kita udah seikhlasnya aja. Terus kalau hari Jumat kita gratis itu untuk pengisiannya. Alasannya untuk menggratiskan kemudian membayar seikhlasnya nih, masyarakat cukup membayar seikhlasnya ini, alasan dari Bang Fauzi sendiri seperti apa, Bang? Ya alasannya ya karena itu aja Mas, kita manusiawi aja, udah terlalu banyak orang membutuhkan, ya udahlah kita seikhlasnya aja lah, nggak usah cari-cari dari yang lain lah, udah. Sejumlah pelanggan pun mengapresiasi dengan adanya isi ulang bayar seikhlasnya.
Saya sangat mengapresiasi ya, karena selama ini saya pikir yang suka saya terima infonya dari Instagram atau dari media sosial lain itu saya pikir hanya sekedar ini saja, hanya orang cari muka saja. Tapi ternyata kan pada saat kita lagi butuh, di mana saya juga kesulitan karena saya rumah di Pejaten, saya harus jauh-jauh ke Pramuka kan, ternyata di sini ada dan gratis gitu. Jadi istilahnya ya mungkin ini perlu mendapat apresiasi luar biasa ya, karena di tengah kondisi kita yang semua serba kesulitan saat ini masih ada orang-orang yang sangat peduli dengan kondisi masyarakat lain gitu. Isi ulang oksigen bayar siklasnya ini sangat membantu warga yang saat ini sedang kesulitan di tengah pandemi. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Nanda Gautama, iNews melaporkan. Pemirsa, PPKM level 4 hari ini memasuki hari terakhir. Wacana pelonggaran aktivitas sosial tampaknya masih sekedar angan-angan. Pasalnya, penambahan kasus harian dan kematian akibat COVID di Indonesia hari ini masuk peringkat pertama dunia. Di hari terakhir PPKM level 4, publik menanti keputusan pemerintah. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mempertimbangkan pelonggaran aktivitas warga jika tren kasus COVID-19 menurun. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Memang ini situasi yang sangat berat, tetapi dengan usaha keras kita bersama, insya Allah kita bisa segera terbebas dari COVID-19. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyebut positivity rate dan juga tingkat keterisian tempat tidur cenderung menurun. Meski demikian, Pemprov DKI tetap akan mengikuti keputusan dari pusat. Hari ini keputusan yang akan diambil, hampir setiap hari kami rapat-rapat dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan PPKM darurat PPKM level 4. Alhamdulillah kalau menurut data terjadi penurunan yang cukup baik ya. Mudah-mudahan ini pertanda adanya perbaikan. Namun demikian apapun nanti yang menjadi keputusan, mari kita laksanakan sebaiknya agar kita dapat mengurangi penularan COVID-19 dan dapat memutus mata rantai penyebaran. Namun tampaknya pelonggaran aktivitas masyarakat masih jauh dari kenyataan. Menurut data Worldometers hari ini, Indonesia masuk peringkat pertama dunia dalam penambahan kasus harian COVID-19, yaitu lebih dari 45.000 kasus. Indonesia berada di peringkat pertama dengan jumlah lebih dari 1.400 kasus, melampaui Brasil, Rusia, dan India. Pemerintah diharapkan lebih bijak dalam mengambil keputusan apapun terkait PPKM yang akan berlaku besok. Tim iNews melaporkan.